Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat sempat sehingga kita masih bisa mengadakan pembelajaran walau via daring. Pada hari ini insya Allah kami akan membahas mengenai paragraf yang baik. Perkenalkan, nama saya Sang Maharah Bilqis yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Vanessa Agustin, Muhammad Latif, Nanda Sabrina Alisha, Muhammad Baharudin Arifai. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Saya persilahkan kepada presentasi yang pertama, pemateri yang pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrina Alisha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan suatu pikiran untuk mendukung pikiran yang lebih besar yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Agar bisa mengetahui definisi paragraf dari berbagai sudut pandang, berikut beberapa ahli di bidang bahasa yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, garis keraf. Garis keraf mengartikan paragraf sebagai himpunan kalimat yang menyatakan gagasan yang berasal dari kesatuan pikiran. Menurut beliau, kalimat yang menyusun suatu paragraf saling bertalian. Yang kedua, Handayani. Dengan inti yang sama, Handayani berpendapat bahwa paragraf adalah kalimat yang sengaja dirangkai karena ada gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, Akadiyah. Definisi yang cukup panjang dikemukakan oleh Akadiyah. Beliau menganggap paragraf sebagai serangkaian kalimat yang berasal dari buah pikiran seseorang, sehingga orang lain dapat mengartikan gagasan yang terkandung di dalamnya. Beliau juga menjelaskan bahwa kalimat dalam paragraf meliputi kalimat awal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Yang keempat, Ramlan. Pengertian paragraf menurut Ramlan yaitu kalimat dalam jumlah tertentu yang dikendalikan oleh ide pokok yang mengandung informasi yang perlu untuk diungkapkan. Yang kelima, Wiyanto. Berdasarkan pendapat Wiyanto, paragraf merujuk pada beberapa kalimat yang memiliki keterkaitan dan ditulis untuk menerangkan satu tema pokok. Yang keenam, Dalman. Dalman menerangkan bahwa paragraf merupakan gagasan yang terdiri dari satu pikiran pokok dan selalu ditulis dalam baris yang baru. Yang ketujuh, Tarigan.
Pengertian paragraf menurut Tarigan adalah kelompok kalimat yang ditulis secara sistematis dan menyiratkan gagasan utama yang merupakan perwujudan dari buah pikiran. Dan yang terakhir, KR. KR memahami sebuah paragraf sebagai kalimat yang memiliki kesatuan yang utuh, berpadu, dan berhubungan satu sama lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Baharudin Arifai. Baik, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf mengandung suatu gagasan utama yang mengandung beberapa pikiran penjelas. Lalu yang kedua, pikiran penjelas harus betul-betul mendukung dari pikiran utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Lalu yang terakhir, kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat yang lain dalam separagraf. Lalu syarat paragraf. Yang pertama, terdapat kelengkapan unsur paragraf. Kelengkapan unsur paragraf meliputi gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah satu hal yang menjadi pokok atau inti dari permasalahan yang tertuang pada kalimat utama pada sebuah paragraf. Lalu yang kedua, terdapat kalimat utama, yaitu sebuah kalimat yang memuat gagasan utama yang di dalamnya dan merupakan inti permasalahan yang dibahas pada paragraf. Lalu yang ketiga ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ialah kalimat yang berperan sebagai pendukung gagasan utama pada kalimat utama. Biasanya berisi rincian, uraian, dan juga fakta yang menguatkan ide atau gagasan utama pada paragraf. Lalu syarat yang kedua ada kesatuan. Antara gagasan utama di dalam kalimat utama dengan gagasan jelas dalam kalimat penjelas harus saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Lalu syarat yang ketiga ada kepaduan, yaitu hubungan selaras antar kalimat yang saling mengikat satu dengan lain sehingga mampu menyampaikan gagasan utama dengan efektif dan sistematis. Lalu materi yang berikutnya terdapat pola pengembangan paragraf. Yang pertama terdapat pola klimaks, yaitu pola dalam suatu paragraf yang mengandung gagasan utama untuk diperinci, mulai dari bawah hingga paling atas. Lalu yang kedua terdapat pola anti klimaks, yaitu sebuah paragraf yang gagasan utamanya diperinci dari yang paling tinggi dan perlahan-lahan disertai dengan gagasan penjelas yang lebih rendah. Lalu pola yang ketiga, terdapat pola sudut pandang, yaitu jenis pola paragraf yang berhubungan dengan sudut pandang atau posisi dengan berdasar pada persepsi di dalam karangan. Berikutnya terdapat pola pertentangan perbandingan, pola yang membandingkan dua objek atau lebih dengan persamaan tertentu dalam paragraf. Sedangkan pola pertentangan yaitu jenis pola dalam dua objek atau lebih dalam paragraf yang cenderung berbeda. Berikutnya terdapat pola analogi. Pola analogi bisa dibilang seperti perbandingan dua objek atau hal yang dinalar atau diungkapkan dengan berbagai persamaan yang dimiliki. Dua objek atau hal yang dibandingkan tadi memiliki persamaan untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Berikutnya terdapat pola kausalitas. Pola ini dapat dibagi menjadi pola akibat, sebab, dan pola sebab akibat. Pola sebab akibat ialah sebuah pola dalam paragraf yang mengandung sebab di awal kalimat dan diakhiri dengan akibat sebagai kesimpulan kalimat umumnya. Sedangkan pengertian pola akibat sebab ialah sebuah pola paragraf yang berisi akibat-akibat dalam kalimat khusus dan disertai dengan sebab di kalimat umum sebagai kesimpulan. Berikutnya terdapat pola generalisasi, ialah sebuah pola paragraf yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui penalaran referensi data secara umum dan representatif di peristiwa khususnya. Berikutnya ada pola contoh, yaitu sebuah pola paragraf yang gagasan utamanya diperjelas atau diterangkan lagi melalui beberapa ilustrasi atau contoh untuk memperkuatnya.
Bisa dilanjut. Oke, berikutnya ada pola klasifikasi, yaitu sebuah pola yang memiliki berbagai objek atau hal untuk dikelompokkan dalam satu kategori karena mempunyai persamaan tertentu. Yang terakhir terdapat pola definisi luas, yaitu upaya untuk menerangkan arti sebuah objek atau hal tertentu yang dilakukan oleh penulis. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Vanessa Agustin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh paragraf yang bisa kalian lihat. Saya akan memberikan waktu 30 detik untuk membaca sekaligus memberikan analisis awal tentang paragraf ini. Baik, jika sudah selesai, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh paragraf ini. Jadi, contoh paragraf ini masuk ke dalam contoh yang baik. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang kelengkapan sebuah unsur paragraf, di dalamnya harus mengandung kalimat utama, gagasan utama, sekaligus kalimat penjelas. Nah, pada contoh ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang bercetak kuning, yaitu pada bagian belakangnya atau pada bagian akhir paragraf, karena dia merupakan salah satu contoh paragraf induktif. Nah, di dalam kalimat utamanya ini, dia sekaligus memuat gagasan utama. Dan kemudian setelah itu juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya adalah kalimat awal yang bercetak putih hingga kalimat akhir sebelum kalimat utama. Kemudian setelah itu juga terdapat aspek kesatuan di dalamnya, di mana kalimat utamanya ini sangat berhubungan dengan kalimat penjelasnya. Kemudian setelah itu juga ada aspek kepaduan, yaitu antar kalimat saling mengikat. Dia menjelaskan tentang bahwa air adalah sumber kehidupan, kemudian dijelaskan juga mengapa demikian. Kemudian dijelaskan bahwa kita harus bijak dalam menggunakannya. Kemudian adanya hubungan antar kalimat ini sehingga mampu menyampaikan gagasan utama dengan sangat efektif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Latif. Baiklah, seperti sebelumnya, saya akan memberi waktu 30 detik untuk membaca dan memberi analisis awal untuk contoh kedua ini. Jadi, apa jawaban untuk contoh kedua ini? Jadi jawabannya adalah paragraf di atas bukanlah paragraf yang baik, karena tidak mengandung syarat-syarat yang telah disebutkan di presentasi sebelumnya. Unsur ini tidak terpenuhi karena memiliki dua gagasan utama yang saling bertolak belakang. Pertama adalah nasi menjadi bahan makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua,
Masyarakat Indonesia bagian barat mengkonsumsi sagu. Gagasan utama di paragraf di atas tidak terjalin dengan sangat baik sehingga pembacanya bingung dengan apa yang menjadi topik pembicaraannya. Gagasan paragraf di atas juga tidak saling mendukung kepaduan di dalam kalimat dan membuat kalimat menjadi tidak padu dan menjadi tidak padu karena tidak menggunakan konjungsi. Sehingga susunan menjadi tidak logis dan tidak beraturan. Pada kalimat terakhir seharusnya ditambahkan dengan konjungsi antar kalimat oleh karena itu agar menjadi lebih padu. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa paragraf merupakan beberapa kalimat yang disatukan dan memiliki suatu gagasan utama yang berasal dari kesatuan pikiran. Kalimat yang menyusun suatu paragraf saling berkaitan yang terdiri dari kalimat inti dan kalimat penjelas atau pengembang. Dalam upaya menyusun paragraf, hal yang perlu diperhatikan yaitu kelengkapan unsur paragraf, kesatuan dan kepaduan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama saya sebagai moderator. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 orang yang akan kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.